Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi. Wah, semangat. Hari ini masuk hari Senin, tapi muridnya Biva sudah semangat semuanya ya. Oke ya, sudah siap materi hari ini ya? Ya. Oke, materi hari ini kita akan melihat di halaman 143. Ya. Ini menginjak ke subtema 3 pembelajaran ketiga. Nah, di subtema pembelajaran 3 ini kita akan belajar mengenai kalimat utama ya. Sebelumnya Biva akan menjelaskan terlebih dahulu ya, di dalam sebuah bacaan ya, di dalam sebuah bacaan atau teks itu pasti ada satu paragraf ya. Paragraf itu apa? Paragraf itu adalah tulisan yang menjorok ya. Biasanya kalau misalnya di kelas besar itu tulisannya sudah ada yang ke dalam, itu yang disebut dengan paragraf ya. Dilihat di halaman 143. Ini mengenai sejarah penggunaan telepon. Kalau dilihat di teks ini, kira-kira ada berapa paragraf ya nak? Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Yang pertama adalah paragraf 1, telepon yang digunakan ini. Paragraf yang kedua yang mana Andika? Paragraf yang kedua yang mana Andika? Bacaannya apa nak? Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Oke, paragraf yang kedua adalah telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Sedangkan paragraf yang ketiga di mana sih paragraf yang ketiganya? Paragraf ketiga yang mana? Oke, paragraf yang ketiga adalah selanjutnya ada satelit telepon. Paragraf yang keempat yang mana Bindra? Sekarang jaringan telepon bergerak mulai satelit. Oke, benar ya. Sekarang jaringan telepon bergerak mulai satelit. Itu kalau ditanya paragrafnya ya, karena dalam satu bacaan pasti mempunyai paragraf. Ya, sekarang kita masuk di kalimat utama. Kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran. Nah, pokok pikiran utama atau ide pokok utama ya, dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf ya. Jadi kalimat utama itu yang menjadi inti sehingga paragraf itu bisa dikembangkan ya. Paragraf itu bisa dikembangkan. Contoh kalau misalnya di halaman 134, kalimat utamanya di mana nak? Kira-kira kalimat utamanya di mana? Apa Gilang? Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Oke, kalimat utamanya katanya Gilang itu adalah telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Ini adalah kalimat utama. Yang selanjutnya itu adalah kalimat penjelas ya. Kalimat utama itu adalah pokok pikiran utama. Nanti dari situ akan dijelaskan kelanjutan supaya menjadi suatu paragraf yang utuh dan runtun sehingga menjadi bacaan yang enak kita baca dan paham kita baca ya. Sekarang dilihat di sini Biva mempunyai contoh selain itu ya, hasil teknologi pangan ya. Di sini kira-kira ada berapa paragraf nak? Ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama adalah yang mana? Oke, manusia butuh makanan terus-menerus. Ini adalah paragraf pertama. Oke, selanjutnya paragraf yang kedua yang mana? Agar makanan selalu tersedia. Ini paragraf kedua. Selanjutnya paragraf yang ketiga.
adalah termasuk paragraf ketiga. Oke, tadi Biva sudah ngomong, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran. Selanjutnya yaitu kalimat penjelas. Sekarang Biva kepengen tahu, dari paragraf pertama, kira-kira yang masuk kalimat utama itu yang mana, nak? Coba, Brian, maju ke depan. Kira-kira yang masuk kalimat pertama yang mana? Dituliskan di situ. Yang masuk kalimat yang pertama yang mana? Manusia butuh makanan terus-menerus. Oh, itu kalimat pertama. Oke, silakan ditulis. Selanjutnya, ini ada bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan lebih tahan lama. Ini termasuk kalimat apa, nak, yang selanjutnya? Kalimat penjelas. Jadi benar ya? Oke, aplaus buat Brian. Sekarang yang kedua. Coba sekarang Cika, maju Cik. Kira-kira di paragraf yang kedua, ini kalimat utamanya yang mana, Cik? Coba dibaca, Cik. Dia manusia mulai menggunakan teknologi panen. Oke, itu termasuk kalimat utamanya. Oke, coba ditulis dulu. Oke, ini adalah kalimat utama pada paragraf yang kedua. Jika menuliskan agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Ya, ini ya paragraf yang keduanya ya. Karena kalimat utamanya ada di depan. Untuk selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Oke, upload Basita. Oke, Cika. Bacika, upload ya. Selanjutnya yaitu yang paragraf yang ketiga. Coba Vian. Paragraf yang ketiga. Paragraf yang tiga yang keras. Teknologi panen penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Ya? Itu. Oke ya. Ini Via sudah menuliskan. Di paragraf yang ketiga, kalimat utamanya terletak pada teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Itu yang dimaksudnya Vian. Coba Vian, kira-kira benar enggak? Coba dibaca dulu mulai ini sampai habis. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik. Kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasukin oleh udara. Proses penyimpanan dapat membuat makanan lebih awet. Oke, itu adalah isi dari paragraf yang ketiga. Yang kalimat utamanya yang mana? Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Oke, itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat penjelasnya? Selanjutnya, makanan olah tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanan dapat membuat makanan lebih awet. Oke, itu termasuk kalimat apa tadi? Penjelasan. Penjelas. Jadi ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Oke, aplaus buat Vian. Oke, sudah jelas ya dari sini ya. Setiap bacaan, setiap teks itu pasti ada paragrafnya. Di dalam satu paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelas untuk menyempurnakan suatu teks tersebut. Ya, di dalam satu paragraf ada kalimat utama, ada kalimat penjelas agar suatu teks tersebut bisa kita baca dengan baik. Ya, dari sini sudah jelas? Jelas ya? Karena mulai sejak awal ini di kelas 3 ini kalian akan terus belajar mengenai mencari kalimat utama di dalam suatu paragraf. Ya? Jelas ya? Oke, sekian pembelajaran dari Viva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.